Hukum suami berboncengan dengan wanita lain. Manusia memang memiliki berbagai aktivitas yang ia lakukan setiap harinya. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu tidak terhindarkan dari interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi-kondisi tertentu malah menghadapkan laki-laki dan perempuan memang bertemu, misalnya satu lingkungan kerja dan kepentingan mobilitas. Kepentingan mobilitas atau berpindahnya seseorang dari tempat satu ke tempat lain terkadang membuat laki-laki dan perempuan berada dalam kondisi bersama, entah pada kondisi darurat ataupun tidak. Seringkali ditemukan laki-laki dan perempuan berpergian bersama dalam kondisi berboncengan, dan hal tersebut terjadi baik antara laki-laki dan perempuan yang memang mahramnya maupun tidak. Nah, artikel ini akan membahas mengenai hukum berboncengan dengan lawan jenis menurut Islam. Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia bersendirian dengan seseorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya ialah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Asma bin Abu Bakar, suatu hari saya datang ke Zibun Zubar, suami saya, dan memanggul benih di kepala saya. Di tengah jalan saya bertemu Rasulullah bersama sekelompok orang dari sahabat Ansor. Lalu Nabi memanggilku dan menyuruh untanya dengan mengatakan, ih, agar merunduk untuk membawaku di belakang Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menganalisa hadis ini, Imam Nawawi dalam syarah Muslim menyatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya berboncengan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram pada suatu kendaraan apabila wanita itu seorang yang taat agamanya. Dalam soal hadis ini ada banyak pendapat yang berbeda, antara lain ada sifat belas kasih Nabi pada umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, berusaha membantu sebisa mungkin. Pendapat lain menyatakan bolehnya berboncengan perempuan yang bukan mahram apabila ia ditemukan di tengah jalan dalam keadaan kecapean, apalagi kalau bersama sejumlah laki-laki yang lain yang saleh. Dalam konteks ini, maka tidak diragukan kebolehannya. Menurut Qadhi Iyad, bolehnya ini khusus untuk Nabi saja, tidak yang lain, karena Nabi telah menyuruh kita agar laki-laki dan perempuan saling menjauhkan diri. Dan biasanya Nabi menjauhi para perempuan dengan tujuan supaya diikuti umatnya. Kasus ini adalah kasus khusus karena Asma adalah putri Abu Bakar, saudari Aisyah alias ipar dan istri dari Zubair. Maka seakan Asma itu seperti salah satu keluarganya. Adapun lelaki membonceng wanita mahram, maka hukumnya boleh secara mutlak dalam segala kondisi. Kesimpulan dari hadis tafsir tersebut adalah hukum berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram pada dasarnya ada haram. Selain memungkinkan terjadinya fitnah dari seorang lain yang melihatnya pada pandangan pertama, berboncengan dengan lawan jenis juga memungkinkan terjadinya sentuhan dan tertempelnya pada bagian tubuh antara si pengemudi dan si yang diboncengnya, karena dalam satu tempat duduk. Adapun hukum berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram dibolehkan saat keadaan darurat, seperti membawa anak ke rumah sakit, sedangkan posisi seorang istri yang ditinggal sekerja suami. Jadi intinya, apa hukum berboncengan dengan wanita lain? Jawabannya tetap haram, tidak boleh. Hukum berboncengan suami dengan wanita lain tidak boleh, terkecuali dalam kondisi yang darurat, seperti dalam keadaan ingin membawa ke rumah sakit.
dalam keadaan hal genting. Itu bisa menjadi landasan membolehkannya seseorang suami membonceng wanita yang bukan mahram dalam keadaan darurat, yang si wanita tersebut juga taat agama. Dia mengetahui bagaimana cara duduk yang benar saat dibonceng, tetap menjaga jarak untuk menghindari fitnah-fitnah. Jadi jelas ya, kesimpulannya tergantung dalam kondisi.